Dari record udah. Oke, mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dosen pengajar Nurhayati Siregar, beserta teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menampilkan hasil diskusi kami berupa analisis komprehensif kasus fraud pada PT Asuransi Jiwasraya, di mana mengenai investigasi mendalam, pembelajaran strategis, dan pencegahan di masa depan. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Farhan Ersandi, kemudian ada Agung Nasrullah Nasution, Fatwa Maulana Cahyadi, Syahrul, Raisya Hafizah, Rosalia, dan Intan Hijriani. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya terkait penjelasan materi. Baik, terima kasih Mas Farhan. Saya akan menyampaikan profil singkat dari PT Jiwasraya. Jiwasraya ini merupakan salah satu perusahaan asuransi yang tertua di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1859 dengan nama NILLNIJ pada masa kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, tahun 1960 perusahaan ini dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Kemudian pada tahun 2003 perusahaan ini berubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Selanjutnya pada performa puncak perusahaan ini, eh, Jiwasraya menjadi perusahaan asuransi jiwa lokal terbesar di Indonesia, bahkan merupakan satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Pada periode ini kinerja perusahaan cukup baik dan berhasil meraih berbagai penghargaan hingga sekitar tahun 2015. Namun memasuki bagian namun Jiwasraya juga pernah berada pada financial crisis Thailand. Kondisi perusahaan mulai memburuk sejak tahun 2006 hingga 2007. Jiwasraya sudah mengalami ekuitas negatif dan mendapat opini disclaimer dari BPK. Kerugian terus membesar, membuat defisit mencapai 5,7 triliun rupiah pada tahun 2008 dan 6,3 triliun pada tahun 2009. 2009. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 Oktober 2018, Jiwasraya gagal membayar klaim JS Saving Plan sebesar 802 miliar rupiah. Akibat rangkaian permasalahan ini, total kerugian negara ya diperkirakan mencapai 16,81 triliun. Dari profil singkat ini dapat disimpulkan bahwa Jiwasraya merupakan perusahaan dengan sejarah panjang dan pernah berjaya pada masanya. Namun lemahnya pengelolaan keuangan dan investasi menyebabkan krisis besar yang berdampak luas bagi negara dan masyarakat. Selanjutnya, Mas, boleh di next, Mas. Baik, pada slide ini saya akan membahas sedikit indikasi awal terjadinya fraud yang dapat dilihat dari berbagai red flags yang terdeteksi, serta bagaimana auditor mendeteksinya melalui audit investigasi. Pertama, sisi red flag yang terdeteksi adalah terlihat dari imbal hasil yang tidak wajar pada produk JS Saving Plan, yaitu berkisar antara 9 sampai 13%. Hal ini tidak sesuai dengan BI rate yang berlaku pada saat itu, sehingga menjadi trigger awal atau sinyal awal atas adanya risiko atau praktik yang tidak normal dalam Jiwasraya. Berikutnya adalah opini audit yang bermasalah. Tahun 2006 hingga 2007, BPK memberikan opini disclaimer. Hal ini menunjukkan auditor tidak memperoleh keyakinan yang memadai atas laporan keuangan, terutama terkait ketidakpastian adanya informasi cadangan. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan serius bagi manajemen dan regulator. Berikutnya adalah terdapat kondisi keuangan yang memburuk pada PT Asuransi Jiwasraya, mengalami ekuitas negatif sebesar 3,29 triliun pada 2006 hingga 2007, kemudian defisit 5,7 triliun pada 2008, dan defisit sebesar 6,3 triliun rupiah pada tahun 2009. Tren ini menunjukkan masalah struktural dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah dugaan penyalahgunaan wewenang pada tahun 2015.
Muncul indikasi adanya penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan pelaporan aset investasi keuangan. Hal ini memperkuat dugaan adanya praktik fraud yang tidak hanya bersifat operasional, tapi juga terkait pengambilan keputusan di level manajemen. Selanjutnya, bagaimana auditor dapat menginvestigasi? Yang pertama adalah auditor melakukan beberapa langkah penting. Di antaranya adalah menganalisa red flag dan pola anomali dalam data keuangan pada asuransi Jiwasraya. Kemudian membandingkan data historis dengan rata-rata industri perusahaan lain. Kemudian mewawancara mendalam kepada karyawan yang memiliki kepentingan khusus serta manajemen tingkat atas. Berikutnya adalah konfirmasi independen dengan pihak ketiga, kemudian memeriksa dokumen pendukung secara mendetail, serta analisis skeptisisme kepada PT Asuransi Jiwasraya. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Baik, selanjutnya di sini kita dapat lihat salah satu inti permasalahan dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, yaitu praktik manipulasi laporan keuangan atau yang dikenal sebagai window dressing. Jadi pada awalnya laporan keuangan Jiwasraya tahun 2017 itu menunjukkan laba bersih sebesar 2,4 triliun. Sehingga secara kasat mata perusahaan ini terlihat berada dalam kondisi yang sehat. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh auditor independen dan BPK, laba tersebut direvisi secara signifikan, eh, kurang lebih sekitar 360 miliar. Bahkan berdasarkan temuan BPK, perusahaan seharusnya mengalami kerugian karena terdapat kekurangan cadangan teknis sebesar 7,7 triliun. Praktik window dressing ini menciptakan ilusi kesehatan keuangan yang menyesatkan sebagai pemangku kepentingan. Eh, Mulai dari pemegang polis, kemudian investor, hingga pemerintah sebagai pemegang saham. Nah, akibatnya keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan informasi yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada slide ini kita akan melihat bagaimana pola skema Ponzi terjadi dalam produk JS Saving Plan. Skema ini dimulai dengan masuknya investor baru yang tertarik karena adanya janji imbal hasil yang tinggi, yaitu sekitar 9 hingga 13%, yang mana itu adalah imbal hasil yang cukup tinggi di atas rata-rata suku bank Indonesia. Sehingga itu menjadi daya tarik bagi investor baru untuk berinvestasi. Namun dana dari investor baru ini bukan dikelola melalui kegiatan investasi yang produktif, justru digunakan untuk membayar investor lama. Artinya, pembayaran keuntungan tidak berasal dari laba investasi yang nyata, melainkan dari aliran dana investor berikutnya. Akan tetapi, skema ini tidak berjalan kelanjutan. Ketika jumlah investor baru mulai menurun atau arus dana tidak lagi mencukupi, maka skema tersebut akan runtuh. Seperti yang terjadi pada gagal bayar sebesar 802 miliar pada Oktober 2018. Nah, untuk mendeteksi potensi skema seperti ini, auditor menggunakan beberapa metode penting, antara lain menganalisis tingkat imbal hasil dibanding dengan kondisi pasar, memeriksa sumber dana pembayaran klaim, mengevaluasi keberlanjutan model bisnis, melakukan konfirmasi independen dan atas investasi, menganalisis pola arus kas masuk dan keluar, serta membandingkan tingkat imbal hasil dengan suku bunga Bank Indonesia. Em, Baik, untuk selanjutnya kita akan diserahkan pada rekan saya. Baik, selanjutnya ada kolusi manajemen dan manajer investasi. Jadi tantangan kolusinya itu ada beberapa. Nah, perlu diketahui bahwa kolusi adalah persekongkolan antara dua pihak atau lebih yang melibatkan antara penyelenggara negara dan juga swasta yang bertujuan untuk melawan hukum. Nah, dari kasus tersebut ada beberapa modus kolusi, di antaranya dana premi dialihkan ke saham berisiko tinggi dan reksadana tertentu.
Kemudian investasi pada saham gorengan dengan nilai yang dimanipulasi. Kemudian ada konspirasi antara oknum pejabat Jiwasraya dan manajer investasi. Dan yang terakhir adalah adanya konflik interest. Manajer investasi turut menikmati keuntungan dari transaksi yang merugikan. Nah, dari modus kolusi tersebut, ada beberapa strategi audit yang kami siapkan. Yang pertama ialah konfirmasi pihak ketiga independen, yaitu bank kustodian, broker, dan emiten. Kemudian, analisis digital forensik komunikasi dan data transaksi. Kemudian ada penerapan skeptisisme profesional yang tinggi, serta analisis transaksi yang tidak wajar dan pola anomali. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana praktik investasi saham gorengan terjadi dalam kasus Jiwasraya, serta bagaimana auditor melakukan pelacakan dana melalui audit investigasi. Yang pertama, dari sisi definisi saham gorengan. Saham gorengan adalah saham perusahaan yang secara fundamental sebenarnya buruk. Misalnya, kinerjanya lemah, kemudian mengalami kerugian, dan tidak layak untuk investasi jangka panjang. Namun, harga saham ini bisa terlihat naik karena dimanipulasi secara artifisial, bukan karena kinerja perusahaan yang sehat. Namun, kondisi inilah yang membuat saham jenis ini sangat berisiko bagi investor, termasuk dana nasabah asuransi. Untuk selanjutnya, kita bisa lihat dari alur dana Jiwasraya sendiri. Dana yang berasal dari premi nasabah seharusnya dikelola secara hati-hati dan aman. Namun, dalam kasus ini, dana tersebut dialokasikan ke reksadana. Masalahnya akan muncul ketika reksadana tersebut justru menempatkan dananya ke saham-saham gorengan. Akibatnya, kita dari penempatan dana pada saham yang tidak berkualitas dan tidak likuid, nilai investasi mengalami penurunan tajam dan akhirnya menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan dan nasabah. Kemudian dari sisi teknik audit investigasi, auditor memiliki peran penting untuk mengungkap praktik ini. Auditor melakukan analisis transaksi efek yang tidak wajar, seperti melihat pola perdagangan yang tidak normal, volume transaksi yang mencurigakan, serta pergerakan harga saham yang tidak sesuai dengan kondisi pasar. Selain itu, auditor juga melakukan pemeriksaan pihak berelasi, terutama hubungan antara manajemen Jiwasraya dengan manajemen investasi dan emiten tertentu. Hubungan istimewa ini sering menjadi indikasi adanya kolusi. Yang terakhir, auditor melakukan analisis portofolio investasi, yaitu dengan evaluasi kualitas aset dan mengidentifikasi saham-saham yang tidak likuid atau berisiko tinggi. Dari rangkaian teknik inilah, auditor dapat menelusuri alur dana dan membuktikan adanya penyalahgunaan investasi. Jadi, slide ini menunjukkan bahwa kerugian besar dalam kasus Jiwasraya bukan terjadi secara tiba-tiba, tapi merupakan akibat dari keputusan investasi yang tidak wajar dan lemahnya pengendalian, yang akhirnya terungkap melalui audit investigasi. Next. Pada slide ini dijelaskan peran teknologi forensik dalam mendukung audit investigasi. Pertama, adanya akuisisi data digital, yaitu pengambilan data dari komputer, server, dan ponsel, termasuk email, pesan instan, serta dokumen transaksi keuangan. Yang kedua, ada pemulihan dan analisis data, di mana auditor memulihkan data yang dihapus atau diformat, lalu menganalisis metadata untuk deteksi, manipulasi, dan pola transaksi yang tidak wajar. Yang ketiga, ada visualisasi aliran dana yang membantu auditor menelusuri pergerakan uang, mengidentifikasi rekening perantara, serta menemukan entitas fiktif dan transaksi mencurigakan. Teknologi ini telah digunakan BPK sejak 2015 dan terbukti berperan penting dalam pengungkapan kasus besar seperti Jiwasraya dan Asabri. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya di sini dijelaskan mengenai respon auditor dan perhitungan kerugian negara. Jadi eh, tentunya auditor memiliki peran penting ya dalam sistem pengendalian manajemen, khususnya dalam memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan. Nah, dalam kasus Jiwasraya ini, auditor pada awalnya memberikan opini wajar terhadap laporan keuangan perusahaan yang kemudian menjadi sorotan karena setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan adanya permasalahan signifikan terkait pencadangan kewajiban dan pengakuan laba. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur audit yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengungkap risiko material yang tersembunyi dalam laporan keuangan. Nah, ketika permasalahan tersebut terungkap, auditor kemudian melakukan penyesuaian dan koreksi melalui audit lanjutan dan restatement laporan keuangan. Jadi di sini setelah komunikasi kepada komite audit dan manajemen puncak tadi, akhirnya auditor memberikan opini tidak wajar. Dan kemudian setelah itu auditor melaporkan indikasi fraud kepada regulator dan aparat hukum. Kemudian di sini ada metodologi perhitungan kerugian BPK. Jadi total kerugian negara itu mencapai angka 16,81 triliun. Di antaranya tadi investasi saham gorengan 4 triliun, kemudian investasi reksadana berkualitas rendah 6,4 triliun, kemudian audit investigatif periode 2008 sampai 2018 tadi. Oke, selanjutnya. Baik, untuk pada saat ini kita akan melihat bagaimana good corporate governance dapat berperan penting dalam mencegah terjadinya fraud. Pertama, di sisi kiri kita akan melihat kondisi ideal good governance jika diterapkan, yaitu ketika organisasi menerapkan prinsip transparansi dalam pelaporan, akuntabilitas atas setiap keputusan, tanggung jawab terhadap aturan dan standar, independensi dalam pengambilan keputusan, serta keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, jika prinsip-prinsip ini berjalan baik, maka risiko penyalahgunaan wewenang dan manipulasi akan jauh berkurang. Sebaliknya, di sisi kanan, kita akan melihat dampak kegagalan implementasi good governance. Hal ini terjadi ketika transparansi rendah dan pengawasan rendah, maka akan muncul manipulasi laporan keuangan, pelanggaran standar akuntansi, kolusi antara manajemen dan pihak eksternal, hingga keputusan investasi berisiko tinggi tanpa pengungkapan yang memadai. Kondisi ini pada akhirnya dapat merugikan nasabah, investor, dan juga kepentingan negara. Jadi, penerapan good corporate governance ini bukan hanya formalitas, tapi merupakan fondasi utama untuk mencegah fraud, meningkatkan integritas organisasi, dan juga menjaga kepercayaan publik. Selanjutnya, Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai peran OJK dan kolaborasi antara regulator dan auditor. Dalam kasus Jiwasraya sendiri, kegagalan tidak hanya terjadi pada manajemen internal, tetapi juga menyoroti pentingnya pengawasan eksternal. Seperti di sisi kiri, terdapat fungsi pengawasan OJK, di mana fungsi pengawasan ini OJK itu selaku wasit dalam industri keuangan. Dalam kasus Jiwasraya, peran mereka sangat krusial pada 4 area, yaitu yang pertama, pengawasan berkelanjutan. OJK wajib memantau kesehatan keuangan perusahaan asuransi setiap waktu, bukan hanya saat terdapat masalah. Peran yang kedua yaitu penetapan regulasi. OJK membuat aturan batas investasi, contohnya maksimal berapa persen dana nasabah boleh ditaruh di dalam saham risiko tinggi. Dalam hal ini sendiri, di kasus Jiwasraya, aturan ini telah dilanggar. Yang ketiga adalah deteksi dini risiko. OJK seharusnya menjadi pihak pertama yang menyadari jika ada produk seperti JS Saving Plan yang menawarkan bunga tidak masuk akal dalam range 13-14% di saat bunga pasar sedang rendah. Kemudian fungsi keempat yaitu penegakan sanksi. OJK punya wewenang membekukan kegiatan usaha atau memberikan denda jika perusahaan melanggar aturan investasi.
Kemudian ada juga di sisi kanan, jika OJK sebagai wasit, maka auditor investigasi adalah detektifnya. Ketika OJK mencium bau busuk atau sebuah masalah, auditor akan masuk untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah pemeriksaan mendalam. Tidak hanya melihat apakah angkanya seimbang, tetapi kenapa angkanya begitu. Mereka sendiri, auditor ini akan memeriksa transaksi yang ada di balik layar. Kemudian investigasi forensik, di mana dengan mencari jejak digital, email, atau aliran dana yang sengaja disembunyikan atau fraud oleh manajemen. Yang ketiga adalah pengumpulan bukti, yaitu mengumpulkan data valid yang bisa dipakai di pengadilan atau litigasi untuk membuktikan adanya tindak korupsi atau tindak pidana. Terakhir adalah pelaporan temuan kepada regulator, di mana memberikan laporan detail kepada regulator dalam hal ini OJK atau kejaksaan tentang siapa melakukan apa dan berapa kerugiannya. Kuncinya itu sendiri dalam masalah ini adalah yang di tengah, yaitu kolaborasi, di mana dalam kasus sebesar Jiwasraya tidak bisa diselesaikan dengan sendirian, maka diperlukan kolaborasi. Kolaborasi ini mencakup 3 hal. Yang pertama, pertukaran informasi, dengan OJK memberikan data transaksi harian dan auditor memberikan data temuan lapangan. Kemudian adanya sistem peringatan dini jika auditor menemukan pola aneh di satu perusahaan, mereka lapor kepada OJK agar OJK bisa cek perusahaan lain yang mungkin melakukan hal yang sama. Yang ketiga adalah koordinasi investigasi, yaitu menyamakan persepsi agar saat dibawa ke dalam ranah hukum atau pengadilan terdapat bukti kuat dan tidak terbantahkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin untuk ke slide sebelumnya, slide 10, untuk menghitung kerugian pada kasus PT Asuransi Jiwasraya. Ke slide 10. Oke. Untuk metodologi perhitungan kerugian BPK, diumumkan bahwa total kerugian negara yaitu sebesar 16,81 triliun. Dengan rincian investasi saham gorengan sebesar 4 triliun dan investasi reksadana berkualitas rendah sebesar 6,4 triliun dengan total kerugian sebesar 16,81 triliun. Dari kerugian pada kasus PT Asuransi Jiwasraya ini, ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh auditor, khususnya auditor investigasi atau auditor pemerintah seperti BPK untuk menghitung besaran kerugian. Yang pertama dengan rekonstruksi aliran dana atau fund law analysis, di mana auditor harus melacak dari mana uang berasal dan kemana uang tersebut dialokasikan. Pada kasus PT Jiwasraya ini melibatkan pelacakan premi nasabah yang masuk ke produk JS Saving Plan sehingga penempatan di saham nilai investasi. Dengan menghitung selisih antara nilai investasi yang tercatat, hasil manipulasi atau window dressing dengan nilai pasar yang sebenarnya atau nilai wajar saat ini. Kerugian dipastikan dari penurunan nilai aset pada saham gorengan atau reksadana yang tidak berharga. Langkah yang ketiga itu dengan analisa dokumen dan kontrak, di mana auditor harus memeriksa dokumen perjanjian investigasi dengan pihak ketiga investasi untuk melihat adanya biaya-biaya yang sah yang menguntungkan yang Oke, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ada net loss, yaitu menghitung jumlah kerugian setelah dikurangi dengan aset atau dana yang masih bisa diselamatkan atau disita oleh negara. Dan yang terakhir yaitu menggunakan teknologi forensik digital seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan memanfaatkan software audit untuk mengolah data transaksi yang besar guna menemukan pola transaksi yang mencurigakan dan memastikan tidak ada angka yang terlewat dalam perhitungan kerugian.
Mungkin kembali kepada moderator. Baik, eh, s- baik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.